Back up, end of the road! See both hands. Put your hands in the air. All this Snapchat. We are active on new comms. Rerouting now. Get right. Halo guys, selamat datang kembali di Rush Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Mile 22. Engaged in a higher form. Film ini menceritakan tentang seorang agen CIA dan tim rahasianya yang sedang memiliki misi khusus untuk mencari lokasi bahan peledak yang berbahaya. Tetapi halangan yang mereka hadapi cukup menyulitkan, karena yang mereka hadapi adalah agen dari dua negara sekaligus, yaitu negara Rusia dan Indonesia. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita yang bernama Alice Kerr dan pasangannya yang bernama Johnny Porter yang sedang berada di Jalan Natal nomor 111. Ternyata mereka berdua adalah anggota tim elit yang biasa disebut dengan Overwatch. Di situ mereka berpura-pura menjadi suami istri untuk memancing si pemilik rumah nomor 111. Selain mereka berdua, ada juga rekan lainnya yang terlihat telah bersiaga dari halaman belakang. Di situ terlihat ada 3 orang agen yang mengintai dengan senapan laras panjang, dan mereka bertiga adalah James Silva selaku pemimpin tim lapangan yang ditemani oleh agen Sam Snow dan William Douglas. Copy, mother. Setelah tim lapangan siap, tim pendukung di markas pun mengirimkan sebuah drone pemantau yang sangat canggih. Drone ini memiliki tempat khusus yang bisa mendeteksi pergerakan makhluk hidup di dalam tempat tertutup dengan sebuah kamera tembus pandang. Selain drone berteknologi canggih, alat canggih lainnya juga dipasang di setiap anggota tim Overwatch untuk mendeteksi detak jantung dan tingkat adrenalin mereka. Tim hacker juga telah meretas CCTV di dalam rumah untuk memantau situasi di dalamnya. Kemudian, Alice dan John berpura-pura bertengkar untuk memancing penghuni rumah sembari menekan bel di depan pintu. Lalu ketika pintunya dibuka, John langsung melemparkan bom asap ke dalam rumah. The boat! You, here. Hands on the wall. You, hands on the wall. Setelah menggerebek rumah tersebut, tim Overwatch langsung menyandra 5 target yang ada di dalamnya. Sementara itu, Silva tetap berjaga di luar untuk menghindari ancaman yang tidak terduga. Di waktu yang sama, William bertugas untuk mengambil sebuah SSD penyimpanan data rahasia yang tersimpan di dalam berangkas. Di tengah-tengah misi, mereka melakukan pendataan terhadap 5 sandera dan ternyata mereka adalah agen FSB Rusia yang sedang bersembunyi di rumah tersebut untuk melakukan spionase alias menyerang Amerika dari dalam. Namun salah satu dari mereka masih berusia 18 tahun dan terlihat belum berpengalaman. Tidak lama kemudian, tim pemantau memberi sebuah informasi bahwa ada sosok mencurigakan yang masuk ke dalam rumah itu. Di situ, tim pemantau langsung melaporkannya kepada ketua Overwatch yang bernama James Bishop atau yang biasa disebut The Mother. Mendengar laporan tersebut, Bishop pun segera meminta Alice untuk mengeceknya dari dalam dan seperti yang dikatakan Silva, dia tidak menemukan apapun kecuali lemari baju.
Tetapi menurut tim pemantau, orang mencurigakan itu berada di balik tembok. Dan ketika Alice menekan tembok tersebut, tiba-tiba Alice pun tertembak. Gun, 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 gun! Akibat serangan musuh yang tidak terduga itu, John pun terjunuh dan situasi di dalam rumah pun menjadi kacau. Confirming capture to kill. Namun ternyata agen remaja tadi masih hidup. Dan sebagai anggota yang baik, dia pun meminta izin kepada Bishop untuk menjunuh anak tersebut. Sebelum nyawanya melayang, remaja itu memperingatkan Silva bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Hanya saja perkataan itu tidak mampu mengubah keputusan Silva. Setelah misi selesai, semua anggota kembali ke rumah masing-masing. Akan tetapi, walaupun misinya sukses, Silva tampak mengurung diri di rumah sembari menyesali tindakannya terhadap si remaja. Padahal dia memiliki prinsip untuk tidak menjunuh anak di bawah umur, namun dia terpaksa melakukannya demi kepentingan negara. Ketika sedang merenung, Silva teringat kembali dengan masa kecilnya yang sangat kelam dan tragis. Saat itu, Silva masih berusia 10 tahun. Dia adalah anak yang brutal dan sering menghajar teman-temannya sendiri. Lalu saat menginjak usia remaja, nasib buruk menimpa keluarganya, di mana sang ibu dan kedua kakaknya tewas dalam sebuah kecelakaan. Oleh karena itu dia menjadi anak sebatang kara dan harus menjalani masa remajanya di panti sosial pemerintah. Namun siapa sangka orang yang merawatnya adalah seorang agen CIA. Dan sejak saat itu dia dilatih untuk menjadi mesin penjunuh paling berbahaya milik pemerintah. Beberapa waktu kemudian, tidak terasa 16 bulan telah berlalu. Kemudian terlihat seorang pria sekaligus mantan Intel asal Indonesia yang bernama Ali Nur. Di situ dia sedang membakar foto-foto kenangannya bersama keluarga sekaligus dokumen identitasnya. Tidak tahu apa yang terjadi, tetapi yang jelas Ali menyimpan trauma setelah kematian keluarganya. Di waktu yang bersamaan juga, Silva, William, dan Sam sedang berada di Indonesia setelah melaksanakan sebuah misi. Akan tetapi misi tersebut gagal total karena target mereka tidak ditemukan, dan ternyata mereka sedang mencari sebuah bahan kimia bernama cesium yang digunakan untuk membuat bom. Namun berdasarkan laporan William, timnya tidak menemukan keberadaan cesium di lokasi. Di sana mereka hanya menemukan peti-peti berisikan senjata api dan beberapa lukisan palsu. Mendengar hal itu, Silva pun marah besar hingga menjatuhkan kue milik Sam, padahal itu adalah kue ulang tahunnya. Setelah mendengar penjelasan Sam dan William, kali ini dia mendatangi kantor kedutaan Amerika di Jakarta untuk meminta pertanggungjawaban dari Alice. Karena menurutnya misi tersebut gagal, sebab Alice yang salah memilih informan, padahal cesium adalah barang yang sangat penting. Tidak menemukan jawaban yang memuaskan, Silva pun langsung segera menemui para petinggi kedutaan untuk meminta bantuan mereka. Sebab jika dia tidak segera menemukan cesiumnya, maka pihak lain bisa memanfaatkannya untuk menyerang Amerika. Apalagi bahan kimia itu memiliki daya ledak yang sangat besar. Bahkan dengan cesium seberat 2 kg saja, orang akan mampu melumpuhkan 6 kota sekaligus. Selagi Silva berbincang dengan para petinggi, Alice menerima telepon dari mantan suaminya yang mengancam akan merebut hak asuh anak mereka karena dia selalu sibuk dengan pekerjaannya. Tidak terima dengan hal itu, Alice pun langsung emosi dan hampir lepas kendali. Namun sayangnya, dia tidak bisa pulang ke Amerika dalam waktu dekat sebab dia harus ikut dalam misi pencarian cesium. Setelah selesai rapat dengan petinggi kedutaan, Silva lalu berusaha menenangkan Alice yang gusar sepanjang hari. Menurutnya, Alice membutuhkan liburan untuk menghibur diri. Tetapi bagi Alice yang seharusnya butuh liburan adalah Silva, karena dari tadi dia selalu marah-marah dan tidak bisa berpikir jernih.
Meskipun tidak terima dengan ucapannya, Silva mengakui bahwa dia memang tidak bisa mengontrol emosinya. Di waktu yang bersamaan, terlihat ada sebuah mobil yang menerobos masuk ke depan kantor kedutaan, dan ternyata orang yang mengendarai mobil tersebut adalah Ali. Dia kemudian keluar dari mobil sembari mengacungkan sebuah hard disk. Dengan tenang, Ali mengatakan bahwa hard disk tersebut menyimpan data 6 lokasi set cesium yang selama ini dicari oleh tim Overwatch. Mendengar pengakuan itu, para petugas keamanan pun langsung segera menahannya. Ketika melihat wajahnya, Alice langsung memberitahu Silva kalau Ali adalah informan kepercayaannya. Dia merupakan seorang mantan Intel yang sekarang bekerja sebagai tentara bayaran alias tentara independen. Dan berdasarkan informasi saat ini, dia hidup sebatang kara serta tidak memiliki hubungan dengan pihak manapun. Jadi dia sudah bisa dipastikan dapat dipercaya. Lalu di situ Silva dan tim sangat terkejut saat melihat spek hard disk yang dibawa Ali, karena ternyata hard disk tersebut telah didesain khusus untuk rusak dengan sendirinya dalam waktu kurang dari 24 jam. Jadi mau tidak mau Silva harus segera membuka datanya sebelum hard disknya rusak. Tetapi masalahnya, dia hanya punya waktu 8 jam untuk membuka data tersebut. Oleh karena itu, Alice pun mendesak Ali untuk memberitahu password datanya. Namun Ali memberikan sebuah syarat di mana dia harus dipindahkan ke Amerika secepat mungkin karena Indonesia sudah tidak aman lagi bagi dirinya. Agar perkataannya bisa dipercaya, Ali pun memberitahu salah satu lokasi penyimpanan cesium dari 6 titik lokasi yang ada. Dan ternyata bahan kimia itu berada di balik lukisan palsu yang ditemukan oleh tim Overwatch pada misi sebelumnya. Saya mau keluar dari negara ini sekarang. Buka disknya sekarang. Karena Ali berkata jujur, tim Overwatch pun langsung menyuruh Ali agar menjalani tes kejujuran, psikologi, dan juga kesehatan. Hal itu karena untuk memastikan bahwa dia tidak berbahaya. Sembari menjalani tes, Ali tampak menggerakkan jarinya seperti orang yang sedang berzikir untuk membuat tubuhnya rileks. Di lain pihak, kantor kedutaan kedatangan tamu dari Kementerian Pertahanan Indonesia yang diwakili oleh wakil menteri dan seorang agen khusus dengan nama samaran AEL. Ternyata mereka sedang mencari Ali yang telah menjadi buronan karena dianggap telah menjual rahasia negara. Di kantor kedutaan itu, mereka mendesak Duta Besar Amerika untuk menyerahkan Ali kepada pihak Indonesia sebab dia adalah orang yang sangat brutal. Meskipun begitu, pihak Amerika membutuhkannya untuk membuka password data cesium. Jadi mereka tidak akan melepaskan Ali sebelum membuka isi hard disknya. Di waktu yang bersamaan, Ali sedang berada di ruangan khusus untuk menjalani tes kesehatan. Di situ tim Overwatch sengaja memborgolnya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang brutal. Lalu tidak lama kemudian ada seorang dokter dan perawat yang masuk ke dalam ruangan itu. Awalnya pemeriksaan ini berjalan dengan normal, tetapi Ali merasakan sebuah kejanggalan karena dia pernah melihat sosok dokter itu di suatu tempat. Dan benar saja, ternyata dokter itu adalah Intel asal Indonesia yang sedang menyamar dan ditugaskan untuk menjunuh Ali dengan suntikan racun. Meskipun tangannya diborgol, tetapi dia mampu menghabisi kedua agen tersebut dengan sangat mudah. Melihat kebrutalan Ali yang sangat ahli dalam menguasai bela diri, Silva sangat yakin kalau mantan Intel itu adalah aset berharga yang akan menguntungkan. Oleh karena itu, dia langsung menyiapkan operasi baru untuk memberikan perlindungan terhadap Ali dari ancaman pemerintah Indonesia. Sebelum menjalankan misinya, Bishop selaku pemimpin tim menjelaskan tentang identitas Ali Nur yang sudah berpengalaman di dunia militer dan juga intelijen. Selain itu, Bishop juga menghimbau timnya untuk tetap fokus menjaga Ali sampai dia benar-benar memberitahu semua lokasi penyimpanan cesium. Dan rencananya, tim Overwatch akan membawa Ali dari kantor kedutaan sampai ke pangkalan udara yang berjarak 22 mil.
Tetapi sebelum berangkat, Bishop menyuruh tim lapangan untuk menanamkan sebuah chip di tubuh Ali agar Bishop bisa memantau detak jantung dan tingkat adrenalinnya. Lalu setelah semuanya siap, misi pun dimulai. Dalam misi ini mereka hanya memiliki waktu kurang dari 7 jam untuk sampai pangkalan udara, karena jika terlambat maka Ali tidak akan memberitahu passwordnya dan harddisk tersebut akan rusak. Dan agar misinya berjalan lancar, Bishop dan tim pemantau akan menentukan rute yang paling aman serta meretas sistem lalu lintas yang ada di sana. Ketika di tengah perjalanan, Silva bertanya kepada Ali kenapa dia mengkhianati negaranya sendiri. Lalu dengan santai dia menjawab kalau negara yang selama ini dia bela telah membuat keluarganya tewas dengan mengenaskan. Jadi ini adalah alasan kenapa Ali ingin membocorkan lokasi penyimpanan cesium. Di sela-sela perbincangan mereka, tiba-tiba ada segerombolan geng motor yang tampaknya sedang membuntuti mereka. Tidak hanya itu, semua peralatan komputer yang ada di markas juga padam secara mendadak, sehingga Bishop dan tim dalam tidak bisa berkomunikasi dengan tim lapangan. Seketika itu juga Bishop pun langsung bertanya-tanya siapa yang mampu menembus sistem komputer canggihnya. Lalu setelah di-reboot ulang, tim pemantau akhirnya berhasil memulihkan akses komputer mereka dan sudah bisa berkomunikasi kembali dengan Silva dan tim. Kemudian Bishop menyuruh tim pemantau untuk mengecek kondisi tim lapangan. Melalui rekaman drone, mereka melihat geng motor itu menempelkan benda kecil di salah satu mobil tim lapangan. Dan saat akan memberitahu Silva, tiba-tiba terjadi ledakan pada mobil tersebut. Akibat ledakan tersebut, sebagian anggota tewas dengan mengenaskan, sementara itu Sam mengalami luka yang sangat parah. Ketika yang lain baku tembak, Ali justru memilih untuk bermeditasi karena tangannya masih diborgol. Bersamaan dengan itu, Alice berusaha mengobati Sam yang sedang sekarat. Di saat kondisi situasi yang semakin genting, Bishop menyuruh Silva dan tim agar segera pergi secepat mungkin. Dan mau tidak mau mereka harus meninggalkan Sam yang tidak mungkin selamat dari kematian. Tetapi sebelum meninggalkannya, Silva memberikan 2 granat agar Sam bisa berjuang untuk negaranya hingga titik darah penghabisan. Berkat pengorbanan Sam, tim Overwatch yang masih hidup bisa melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka berencana menuju ke rumah aman terlebih dahulu karena para agen Indonesia terus meneror mereka tanpa henti. Awalnya, Ali menolak untuk ikut ke sana sebab waktu terus berkurang dan jika terlambat ke pangkalan udara maka dia tidak akan bisa ke Amerika, yang artinya dia juga tidak akan memberikan password harddisknya. Tetapi setelah berdebat panjang lebar dengan Silva, dia memutuskan untuk menuruti keputusannya. Tidak lama setelah itu, mereka akhirnya sampai di rumah aman yang berkedok restoran. Selain menyediakan tempat berlindung, rumah aman ini juga memiliki berbagai amunisi yang bisa digunakan. Namun sialnya, Ail sudah berhasil melacak mereka dan kini sedang menunggu tim Overwatch di luar restoran. Mengetahui hal itu, Silva pun menghampirinya seorang diri lalu meminta Ail untuk segera pergi dari situ sebelum Amerika memporak-porandakan negaranya. You hear me? Stop. Setelah mengancam Ail, dia kembali ke dalam restoran untuk memindahkan Ali ke tempat yang aman. Tetapi di situ dia melihat sebuah granat dan kemudian terjadi ledakan.
Akibat ledakan tersebut, tim Overwatch pun lagi-lagi terpojok oleh pasukan AEL. Bahkan William mengalami luka yang sangat parah dan tidak mungkin bisa melanjutkan misinya. Melihat itu, Ali pun tidak bisa tinggal diam dan langsung menghajar semua orang yang menghalangi jalannya. Let's go. Setelah menghabisi mereka, Ali dan tim Overwatch kembali melanjutkan perjalanan. Tetapi sialnya, mereka lagi-lagi disusul oleh pasukan AEL. Dalam situasi yang mendesak ini, Silva pun menyuruh Alice untuk menyembunyikan Ali di dalam sebuah rumah susun. Sementara itu, William yang mengalami luka parah memilih untuk pasrah dan tidak mengikuti teman-temannya. Lalu dengan tenaga yang tersisa, dia memutuskan untuk menahan semua serangan musuh. Di dalam gedung, mereka kembali dikepung oleh pasukan AEL. Tetapi saat tim Overwatch sedang berusaha keluar, Alice justru terpisah dari Ali dan Silva ketika ingin melindungi anak kecil dari serangan anak buah AEL. Karena waktunya terbatas, Bishop pun segera menyuruh Silva untuk meninggalkan Alice yang sudah menjadi beban tim. Terlebih lagi, pesawat jemputan akan segera tiba di pangkalan udara. Silva yang sedang dilema pun memaksa Ali untuk menyelamatkan Alice karena Ali memiliki skill bertarung yang jauh lebih baik dari dirinya. Ditambah lagi Alice tersesat ketika sedang menyelamatkan seorang anak kecil, dan untuk menghormati kebaikannya, mereka berdua pun bekerja sama untuk mencarinya. Dan agar bisa menemukan rekannya dengan cepat, Silva meminta tim yang ada di markas untuk memadamkan semua aliran listrik di gedung tersebut. Lalu setelah itu mereka pun langsung beraksi. Di sisi lain, kondisi Ali semakin terdesak dan amunisinya sudah habis. Jadi mau tidak mau dia harus mencari jalan keluar untuk melarikan diri. Tetapi sialnya, saat dia hendak keluar dari gedung, tiba-tiba ada seorang anak buah AEL yang menghadangnya. Setelah berhasil mengalahkannya, mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan ke pangkalan udara. Dan kali ini, mereka benar-benar harus sampai di sana dalam hitungan menit, karena pesawat penjemput tidak punya waktu lagi. Jika mereka tidak tiba tepat waktu, pesawat itu akan kembali ke Amerika sebelum pasukan AEL menyerangnya. Namun saat hampir sampai di pangkalan udara, mereka harus kembali berhadapan dengan AEL. Silva yang tidak punya waktu banyak akhirnya meminta Bishop untuk menembak AEL dengan roket. Dan tanpa pikir panjang, Bishop pun langsung mengabulkan permintaannya. Setelah melewati banyak rintangan, mereka akhirnya berhasil tiba di pangkalan tepat waktu. Namun sebelum mengizinkan Ali naik ke pesawat, Silva memintanya untuk memberitahu password data karena waktu yang tersisa tinggal 2 menit lagi. Dan sesuai kesepakatan, Ali pun langsung menyebutkannya. IS
DVO 111. 111. Berkat password tersebut, akhirnya Bishop dan tim berhasil menemukan 5 titik lokasi penyimpanan cesium. Dengan terbukanya data itu, Ali pun diperbolehkan untuk pergi ke Amerika. Namun dia tidak akan pergi sendirian sebab Alice juga akan pulang untuk merawat anaknya. Dan semua itu dia lakukan agar sang mantan suami tidak merebut hak asuhnya. Di saat pesawat hendak lepas landas, Ali berpesan kepada Silva untuk menyampaikan salamnya kepada orang yang bernama The Mother, yang tidak lain adalah Bishop. Akan tetapi, Silva tidak bisa mendengarnya karena suara pesawat yang sangat bising. Di sisi lain, tim IT Overwatch menemukan sebuah keanehan di layar komputer mereka. Di situ mereka melihat detak jantung dan tingkat adrenalin milik Ali meningkat secara drastis. Selain itu, sistem IT mereka juga berhasil dikendalikan oleh pihak lain yang bertuliskan kode-kode dalam bahasa Rusia. Jadi selama ini yang mereka lawan bukanlah Indonesia, tetapi Badan Intelijen Rusia. Dalam kode-kode tersebut ada sebuah petunjuk tentang Jalan Natal nomor 111 yang merupakan tempat pelaksanaan misi di awal tadi. Kemudian ada gambar seorang remaja yang muncul di layar. Setelah diselidiki kembali, ternyata dia adalah remaja yang dibunuh Silva dalam misi 16 tahun yang lalu di rumah nomor 111. Dan tidak hanya itu, dia juga merupakan anak dari petinggi intelijen Rusia. Di situ akhirnya terungkap bahwa agen Rusia telah mempermainkan tim Overwatch untuk membalaskan dendam atas kematian para agen dan anak pemimpin mereka. Di situ juga diketahui kalau mereka mengutus Ali Nur untuk mengacaukan fokus dari tim Overwatch dengan mengadu domba antara Amerika dan Indonesia. Karena setelah ditelusuri rekam jejaknya, Ali adalah anak yatim piatu yang pernah dididik oleh FSB Rusia sejak kecil, lalu dilepaskan untuk menjadi agen rangkap 3 Rusia, Indonesia, dan menjadi informan untuk Alice. Lalu pada waktu yang tepat, mereka memberi perintah kepada Ali untuk memancing Silva dan timnya dengan hard disk dan lokasi cesium. Sebab agen Rusia tahu kalau Amerika sangat membutuhkan bahan kimia tersebut. Sementara itu, Alice yang kini berada di samping Ali, dia pun mulai merasakan sebuah kejanggalan saat melihat gerak-gerik Ali yang mencurigakan. Dan benar saja ternyata pihak Rusia telah membajak pesawat tersebut. Lalu dalam hitungan detik kekacauan pun kembali terjadi. Pada akhirnya seluruh tim pemantau Overwatch tewas setelah digempur oleh pasukan Rusia, termasuk Alice yang meninggal di pesawat. Akan tetapi mereka sengaja menyisakan Bishop dan Silva agar mereka tahu bagaimana sakitnya kehilangan orang tercinta seperti yang dirasakan oleh si petinggi Intel Rusia. Tidak lama setelah itu, lalu Silva menjelaskan kejadiannya di depan Dewan Keamanan Amerika. Selain itu, dia juga memberitahukan kalau Ali adalah orang paling berbahaya yang pernah dia temui. Bahkan kekuatannya tidak hanya ada di ototnya, tetapi juga berada di otaknya yang mampu memanipulasi orang lain. Dan karena hal tersebut, akhirnya Silva pun berniat untuk membalaskan dendam kepada Ali dan pihak Rusia agar kematian Alice tidak sia-sia.